Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah dan mengucapkan Alhamdulillah. Salat dan salam kita panjatkan untuk baginda agung yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah SAW. Sahabat Madani, Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersua. Mudah-mudahan ada barokah Allah Subhanahu wa taala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita sering berdoa, dalam akhir doa kita mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini doa kemuliaan yang kita panjatkan pada Allah, yang tidak lain kita mengharapkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Namun demikian, apakah ada kunci untuk mengejar tersebut? Tidak sekedar doa saja, tentu ada ikhtiarnya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Imam Ghazali pernah mengatakan, kalau kita ingin bahagia dunia dan akhirat, maka yang pertama harus kita capai adalah bagaimana kita menguasai dunia untuk berorientasi pada akhirat. Maka untuk itu Imam Ghazali mengatakan, yang pertama kita harus menghafal, harus paham, harus tahu, harus menyadari tentang karakter dunia atau sifat dunia. Karakter dunia, sifat dunia ada 4. Yang pertama syariatul waqt, yang artinya dunia ini singkat, amat cepat. Oleh karena itu, kalaulah dunia ini amat singkat, kalaulah dunia ini amat cepat, maka kita sebagai penghuni dunia harus mulai memahami, harus mulai menyadari bahwa hidup kita pun amat singkat dan amat cepat. Kalau kita memahami, kalau kita menyadari bahwa dunia ini amat singkat dan amat cepat, maka kita akan berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini setiap detiknya agar selalu berada di jalan yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan setiap detiknya agar senantiasa terhindar dari yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan pada kita tentang pentingnya waktu. Kita bisa melihat Allah bersumpah dari mulai pagi hari, wal fajr, demi waktu fajar, kemudian berangkat ke subuh, was subhi idza tanafas, berangkat lagi ke siang, wadduha, kemudian wan nahar, wal asr, dan seterusnya. Ini menandakan waktu amat penting bagi kita. Kalaulah waktu penting bagi kita, maka marilah kita gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu yang sudah berjalan tidak mungkin kembali kita akan rasakan. Sedetik satu waktu berjalan, maka tidak mungkin kita kembali mengulanginya. Artinya, kalaulah hari ini kita menggunakan waktu sia-sia, berarti sia-sia itulah yang terdapatkan dalam catatan amal kita. Kalaulah hari ini kita gunakan waktu sebaik-baiknya, maka itulah catatan kita yang telah digoreskan oleh kita. Sahabat Madaniya, Allah Subhanahu wa taala dengan mengingatkan waktu tersebut, artinya kita diingatkan pula bahwa kita ini tidak lama dalam mengisi hidup ini. Kita ini hanya singkat mengisi dunia ini. Oleh karena itu, maka di waktu yang singkat ini kita diingatkan yang pertama untuk senantiasa beramal soleh, senantiasa untuk melaksanakan hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada kita, yang pertama, jagalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu mengenai waktu. Jagalah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Itu pun masalah waktu. Jagalah masa santaimu, masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Itu pun masalah waktu. Jagalah masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Itu pun berbicara masalah waktu. Kemudian jagalah hidupmu sebelum datang masa matimu. Itu pun masalah waktu. Oleh karena itu, jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan, pahami karakternya itu, yaitu la'ibun walahbun. Artinya apa? Dunia ini tempat permainan. Maka kita harus memahami, kalaulah dunia ini permainan, hati-hati. Kita jangan sampai tergelincir dipermainkan oleh dunia. Imam
seorang imam yang mengatakan bahwa kalaulah kita mengejar dunia, kalau kita terjun pada dunia tidak berorientasi akhirat, maka yang akan kita dapatkan adalah kecapean. Kita akan lelah dibuatnya, kita akan capek dibuatnya, dan itu berkepanjangan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan bahwa kalaulah orientasi manusia dunia semata, maka bersiap-siaplah akan sesak dadanya, tidak berkecukupan, akan merasa kurang terus. Padahal Allah telah menetapkan bahwa segitulah yang telah ditetapkan rezeki kita. Tapi bila kita orientasinya akhirat, maka dunia akan mengikuti kita, hati kita akan diluaskan, akan merasa cukup dengan apa yang ada. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim mengatakan, jadilah dunia itu sebagai bayangan yang mengikuti kita. Jangan jadikan dunia adalah bayangan yang kita ikuti. Karena kalau bayangan yang kita ikuti, kita akan capek dibuatnya, akan lelah dibuatnya. Yang ketiga, dunia ini adalah makanu musibah. Dunia adalah tempatnya ujian. Setiap manusia, setiap makhluk yang terlahir ke dunia ini pasti mengalami ujian. Semuanya akan mengalami ujian. Kita saat ini pun sedang diuji dengan adanya COVID-19. Dan tidak perlu aneh dengan ujian tersebut. Karena ujian itu, kata Allah, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Ujian itu ada dua, yang buruk dan yang baik. Sekarang kita merasakan COVID, mungkin dianggap yang buruk, tapi Allah punya tujuan. Mungkin dengan ujian ini Allah mengingatkan pada kita untuk taqarrub kepadanya, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika Allah menguji dengan kebaikan, sudahkah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah mengingatkan, sesungguhnya seluruh kehidupan orang muslim itu sangat menakjubkan dan tidak pernah ada pada selain orang muslim. Kenapa demikian? Ketika diuji dengan sesuatu yang baik, mereka bersyukur dan itu baik baginya. Ketika diuji dengan sesuatu yang buruk, dia bersabar dan itu baik padanya. Maka ujian baik dan buruk adalah tentu sesuatu yang kita pilih sebagai sesuatu yang baik untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dunia ini adalah makanul ibadah. Dunia ini adalah tempatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah padanya. Jadi, maka sikapilah dunia ini sebagai pemahaman bagi kita, singkat dan cepat, sebagai sebuah permainan yang harus kita ikuti dengan sebaik-baiknya berorientasi pada akhirat, dan sebagai tempatnya ujian kita memahaminya, dan juga sebagai tempat ibadah, sehingga semuanya akan tetap berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.